Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu cara agar tanaman keladi daunnya rimbun dan lebat. Nah, ini adalah video yang ditunggu-tunggu oleh para pencinta tanaman keladi ya. Beberapa sobat fans kemarin request gimana sih cara agar tanaman keladi itu daunnya rimbun, lebat, dan besar-besar. Kemarin saya sempat di video yang sebelumnya tentang sharing agar tanaman keladi itu daunnya besar, yaitu dengan cara memberikan jumlah daun cuma 2-4. Nanti untuk 1 dan 2 itu ukuran daunnya akan besar-besar, lalu apabila ditambah dengan 3-4 daun itu ukuran daunnya sedang. Seperti itu ya. Jadi maksimal itu 4 daun. Untuk mendapatkan tanaman daun yang besar dan rimbun itu bisa dengan teknik cara menggabungkan. Misalkan untuk satu pot ini saya rawat cukup dengan 2 daun, nanti lama-kelamaan dia akan besar-besar sekali. Nah, kita bisa menggabungkan dari tanaman yang udah besar-besar jadi 2 pot menjadi 1 pot. Nanti itu tanamannya akan menjadi besar-besar dan lebat ya. Tapi itu juga ada kelemahannya, yaitu nanti kalau udah 2 pot menjadi 1, yaitu tanaman yang A besar dan B besar jadi dengan 1, biasanya pertumbuhannya nanti kalau udah jadi dengan 1 pot itu pertumbuhannya akan lambat. Karena kenapa? Karena dalam 1 pot itu ada 2 pohon, jadi nutrisinya itu akan terbagi. Itu adalah sebuah trik ya, agar bisa mendapatkan tanaman keladi yang berdaun besar dan lebat. Sekarang saya akan berbagi tips ya, dengan berbagai cara, ada metode 1, 2, dan 3 dan seterusnya, agar tanaman keladi kita di rumah itu daunnya rimbun dan lebat. Nah, ini adalah anakan dari tanaman-tanaman keladi tisu ya. Nah, cara yang pertama adalah memotong batang tanaman utama. Ini kan awalnya ada 2 ya, 1 dan 2 ini. Nah itu, lalu saya potong. Nah ini tumbuhlah 1. Ini adalah cara yang pertama, yaitu potong 1 maka dia akan tumbuh 1. Tapi saya yakin nanti kalau kita rawat kira-kira tinggi setengah ya, setengah dari ini, nanti akan tumbuh 1 lagi menyusul seperti ini jadinya. Ini awalnya adalah 2 daun ya, 2 daun, lalu saya potong tek 1, nembus 1 lagi, dan ditambahin dengan 1 lagi, ini jadinya 2. Nah, harusnya tadi yang cuma 2 daun, sekarang ada 3 daun. Ini adalah cara yang pertama, yaitu memotong batang utama yang 1, kemudian akan tumbuh 1, nanti yang kalau udah tinggi segini akan tumbuh 1 lagi, jadi 3. Itu adalah cara perbanyakan metode yang pertama. Lalu metode yang kedua adalah selain memotong seperti ini, nanti tumbuh 1 dan kedua, akhirnya ada 3. Nah, setelah pemotongan seperti ini, kita bisa melakukan pelukaan pada umbi. Seperti apa pelukaannya? Nah, sekarang kita bongkar ya, biar teman-teman lebih paham nih. Saya akan bongkar, pokoknya detail sekali ya, karena di channel saya ini bukan channel abal-abal yang cuma pamer-pamer tanaman yang besar-besar, tapi juga cara agar tekniknya itu benar-benar detail gimana caranya. Jadi teman-teman di rumah itu tidak tinggalin informasi, bahkan salah dalam merawat tanaman. Karena segala perawatan yang saya lakukan pada tanaman-tanaman di rumah, hasilnya selalu saya akan share ya, selalu akan saya bagikan hasilnya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau saya memberikan informasi yang bohong, hoax, dan lain sebagainya. Nah ini ya, saya bongkar. Itu dia. Sekarang kelihatan ya. Nah, ini akarnya dan ini adalah umbinya. Biar kelihatan lagi, ini saya cuci. Ini saya cuci dengan pupuk organik ya. Coba kita cuci. Nanti umbinya benar kelihatan kalau dicuci, karena ini masih terbungkus dengan media tanam. Ini umbinya. Nah, lihat. Itu ya. Nah, yang saya lakukan adalah melakukan pelukaan. Pelukaannya gimana? Nah, cara pelukaan pada umbi yang saya lakukan adalah memotong sedikit dari samping
Nah, umbinya ini ya, ini kan seperti ini. Lalu kita potong sampingnya seperti ini, ujung sampingnya. Oke ya, kita potong ya biar kelihatan nih. Nah, itu dia. Itu dia udah kelihatan ya. Nah, itu saya lukain ya, saya potong sedikit. Nanti dia akan muncul dari titik tumbuh baru, bisa lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Itu cara yang kedua ya. Nah, itu metode yang kedua. Sekarang ada lagi nih metode yang ketiga. Seperti apa? Ini kita singkirkan dulu ya. Nanti saya akan tanam kembali. Biar cepet nih videonya. Nanti penanamannya bentar aja. Nah, ini untuk metode yang ketiga, saya akan berikan untuk tanaman keladi tisu saya yang sudah ada 3 ya. Mungkin buat teman-teman kok sayang ya udah 3 kok dipotong-potong atau di apa-apain gitu. Jangan salah, ini adalah metode agar tanaman kita lebih rimbun lagi ke depannya. Mumpung ini masih muda, ini masih remaja ya. Nanti kalau dewasa dia akan jadi tanaman yang rimbun, oke ya. Nah, selain kedua metode yang pertama yang saya berikan tadi, ini adalah metode yang ketiga, yaitu seperti apa? Nah, ini dia. Kita bongkar lagi ya. Ini media tanamnya masih dari sekam mentah ya, belum saya ganti karena tidak sempat. Nah, ini dia. Ini udah remaja, jadi untuk itu dia. Untuk umbinya pasti akan lebih besar lagi. Kita cuci lagi ya, biar kelihatan lagi. Oke, kita cuci lagi. Nah, kita aduk-aduk seperti bikin es teh manis nih. Pakai tapi ngaduknya bukan pakai sendok ya, pakai daun. Nah, itu dia. Sekarang datang ya, ini umbinya. Nah, untuk cara yang ketiga ini adalah apa? Ini ada 3 batang utama ya. Saya akan potong satu seperti ini. Nah, kalau udah potong seperti ini, kita belah menjadi 2 bagian. Ini kan ada 2, sisanya ada 2 ya. Kita buka sedikit tengah-tengahnya, lalu kita potong menjadi 2 bagian. Nah, ini kita potong ya jadi bagian. Nah, ini dia. Ini adalah selain agar tanamannya semakin rimbun, juga tanamannya menjadi 2 bagian atau 2 tanaman yang terpisah. Ini nanti saya akan tanam satu di pot yang A dan satu lagi di pot yang B. Nah, nanti ini akan mempercepat dari pertumbuhan tunas-tunas baru. Biasanya ini nanti akan muncul dari sebelah sini tunas-tunas baru, bisa 2-3 ya, dan akan cepat sekali pertumbuhannya. Kalau udah seperti ini gimana? Saya akan rendam di, nah ini di pupuk organik ya. Semuanya akan saya rendam agar pertumbuhannya semakin cepat. Nah, ini akhirnya, ini dia. Saya mempunyai banyak tanaman keladi tisu. Jadi 2 tanaman, sekarang jadi 3 tanaman. Itulah 3 metode, 3 cara agar tanaman keladi kita itu menjadi banyak atau rimbun ya. Lebih baik metode ini dilakukan pada saat tanaman masih anakan atau remaja ya. Jadi nanti pada saat dewasa itu tanamannya udah rimbun, udah banyak. Itu ya. Lalu ini perendamannya dengan pupuk organik. Pupuk organiknya udah pernah saya share di video saya yang lainnya. Pupuk organiknya terbuat dari 5 liter air cucian beras, disimpan dalam jerigen, lalu diberikan 2 tutup botol E4, lalu diberikan gula merah 120 gram, dihaluskan,
dicampurkan menjadi satu dalam sebuah jerigen, didiamkan selama seminggu. Setelah seminggu baunya kecut ya, asam, itu berarti berhasil. Lalu dicairkan lagi ke air 5 liter, air bersih, air biasa ya. Pupuk organiknya adalah setengah gelas sampai 3/4 gelas, hampir 1 gelas ya. Diaduk dan direndam seperti ini. Ini kita rendam semalaman ya, misalnya dari ini kan malam-malam sampai pagi, jadi 12 jam direndam seperti ini aja, tidak masalah. Nanti besok pagi kita bisa melakukan penanaman kembali di pot masing-masing. Saya yakin nanti kalau udah menjelang dewasa, tanaman-tanaman ini akan semakin banyak dan semakin rimbun ya. Itu aja tips dan trik cara agar tanaman keladi kita di rumah semakin rimbun dan semakin banyak tunas-tunas barunya. Ditunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena cuma channel inilah yang paling membahas tanaman hias secara detail dan menarik. Oke guys, sampai jumpa. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.